Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, pen tabletnya tiba-tiba tidak berfungsi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah masuk ke rumus. Sekarang kita lanjutkan. Tinggal kita masukkan aja apa yang diketahui itu ke dalam rumus gitu. Jadi P kita tetap tulis P, P1 kita tahu itu tadi 800 ya. Nih di atas nih dia 800. Nah, P2-nya kita ambil ini 1000 dikurang P1-nya masih 800. Lalu Q, tetap kita tulis Q. Q1-nya itu nih 12 ya, 12. Nah, ini dia 12. Q2-nya berapa? Q2-nya 20 dikurang Q1-nya tadi tetap 12. Nah, ini yang bisa kita kurangkan ya. Yang atas kita tetap tulis ya, sama. Yang bawah yang bisa kita kurangkan 1000 dikurang 800 itu 200. Q kurang 12 tetap kita tulis. Lalu ada 20 dikurang 12 itu 8. Nah, kita naikkan ke sini. Nah, lalu kita kali silang ya, berlaku kali silang. Jadi kalau kali silang itu gimana? Oke, 8 yang ini 8 ini, itu dikalikan dengan P dikurang 800. Nih, ini dikalikan ke sini. Itu 8 dalam kurung P dikurang 800 ya, sama dengannya itu yang ini 200 dikali Q kurang 12. Berarti ini jadi 200 dikalikan Q kurang 12. Nah, lalu ini berlaku kali pelangi. Kali pelangi itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi itu istilah-istilah di matematika dasar ya. Nah, jadi itu kalau kali pelangi itu pertama 8 dikali P, lalu 8 dikali minus 800. Nah, 8 dikali P itu 8P. 8 dikali minus 800 itu minus 6.400. 8 kali 8 kan 64. Ya. Nolnya 2 tulis nolnya 2. Tandai minus tulis minus. Lalu 200 kali Q itu juga sama, 200 dikali Q, lalu 200 dikali minus 12. Jadi 200 kali Q, 200 Q. 200 kali minus 12, 12 kali 2 itu 24. Ada nolnya 2, tuliskan 2. Tandai minus, minus. Oke, sesuai. Nah, lanjut. 8P. Oh, besar banget ya. Tiba-tiba besar banget nih. 8P. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, kita pindahkan ini. Minus 6.400 ini kita pindahkan ke sini. Nah, kalau dia pindah melewati sama dengan, maka tanda berubah. Minus 6.400 itu menjadi plus 6.400. Nah, jadi itu yang bisa kita kurangkan kan. 200 Q minus 2.400 tambah 6.400 itu sama dengan plus ya. Plus 2.000. Nah, ya kan? Kita punya utang 2.400 minus 2.400. Tapi kita punya uang 2.000 apa ya? 6.400. Bukan 2.000 lah. 4.000. Ya. Kita punya uang 6.400, kita bayarkan 2.400-nya, yang tersisa itu 4.000. Nah, gitu ya, biar gampang menghitungnya. Lalu kita mau cari P-nya, maka 8-nya ini kan 8P ini kan perkalian, 8 dikali P. Maka ketika dia pindah, 8-nya ini ketika pindah ke bawah itu jadi pembagian ya. Kita tuliskan dulu 200 Q ditambah 4.000 dibagi 8. Nah, maka ini hasilnya 200 dibagi 8 itu berapa? 200 bagi 8 itu 25. Kita tulislah 25. 25 Ki. Nah, jangan lupa Ki-nya, karena itu 200 Ki, maka Ki-nya juga harus kita tuliskan ya. Lalu 4.000 dibagi 8. 4.000 bagi 8 itu gampang lah 500 ya kan. Nah, P-nya jangan lupa tulis. Nah, inilah dia P. Nah, kalau mau lebih lengkap itu PS ya. P pada supply. Nah, inilah dia jawabannya. Nah, tapi ini sebenarnya belum lengkap ya. Kalau fungsi itu ada P, ada price, ada quantity. Kita bisa buat yang quantity-nya, yang QS-nya bisa. Nah, kita buatlah di halaman baru biar gampang. Ingat ini ya, PS sama dengan 25Q ditambah 500 ya.
PS, baru ngulah lagi nih. Nah, nggak bisa. PS, bukan P5 ya, kelihatan seperti P5. PS itu 25 Ki, terus di apa tadi? Ditambah 500. Agak susah ini ya. Ditambah 500. Nah, kita mau cari Ki-nya berapa, maka kita pindahkan dulu nih, PS-nya tetap di sini, lalu 500-nya pindah ke sini, tanda berubah jadi minus 500, 25 Ki-nya tetap. Nah, ini bisa kita balik menjadi seperti ini biar supaya mudah. Enggak pun juga enggak apa-apa. Nah, jadi kita mau cari Q-nya kan. Nah, ini kalau mau lebih lengkap QS. Nah, gitu. PS-nya kita tulis tetap. Nah, karena 25 Q itu adalah 25 dikali Q, maka ketika pindah dia, 25-nya ini pindah, maka menjadi di bawah ya, menjadi per PS kurang 500 dibagi 25. Maka QS-nya berapa? Ya udah, PS ini kan sebenarnya di sini 1 nih, cuma tidak tertulis. Jadi 1 dibagi 25. 1 dibagi 25 itu 0,04 PS. Nah, atau P aja juga boleh. Lalu 500 minus 500 dibagi 25 itu hasilnya 20 kan. Jadi minus 20. Nah, inilah hasil QS-nya. Jadi ini PS nih, PS 25 Ki tambah 500, QS-nya 0,04 PS dikurang 20. Jadi yang jawab seperti itu, nah yang benar gitu. Tapi kalaupun kalian jawabnya PS saja, juga saya anggap benar ya. Tapi yang 100 itu kalau dia ada PS, ada QS ya. Atau P sama dengan 25 Ki tambah 500 dan Ki 0,04 P dikurang 20 juga tidak ada masalah ya. Jadi S itu hanya melengkapi aja untuk mengetahui apakah dia itu supply atau demand. Jadi kalau demand PD, price of demand gitu. Jadi itu S dan D itu boleh dituliskan dalam fungsi seperti ini, boleh juga tidak ya, tergantung dari kita. Cuman biar lebih bagus, biar lebih lengkap dituliskan dia apakah itu S atau D. Nah, jadi seperti itu pembahasannya, kan nggak susah kan, gampang. Gampang. Ini kan sebenarnya matematika dasar ini. Bagaimana pindah, bagaimana tanda berubah, kalau perkalian pindah jadi bagi, bagi jadi kali, gitu kan. Kalau minus jadi plus, plus jadi minus. Kalau berubah, kalau karena pindah melewati sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena konsepnya seperti ini nih. Misal ya, misal. Nah, ini tambahan aja nih. Biar karena nggak semuanya paham. Lalu, nah karena bermasalah lagi nih pennya, maka kita sudahi saja lah ya. Mudah-mudahan sudah paham semuanya. Kalaupun belum paham, bisa dilihat lagi ulang dan silahkan bertanya. Nah, gitu ya. Silahkan bertanya di WA group. Nah, nanti dicatat juga. Nah, karena ini menggunakan apa ya? Pen digital atau pen tablet, agak kurang rapi. Jadi kalian nanti tulis di buku tulis itu buatlah serapi mungkin gitu. Agar mudah dibaca. Karena ini di layar agak sulit ya. Karena penanya ini pun juga yang murah saya beli, ya kan. Nah, kalau yang mahal yang harga 5 juta mungkin bisa nih rapi. Oke lah kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.